cerpen ini ditulis 40 tahun yang lalu pada tanggal yang sama dengan tanggal sekarang. Di sana ada doa beliau tentang kematian, membangun kiamat. Seusai huru hara panjang itu, kota-kota jadi remuk redam. Peta politik berubah, selera makan orang juga semakin parah. Orang-orang tidak lagi memakan nasi, tempe, dan tahu atau roti, ayam panggang, dan sosis atau sagu, pepes ikan, sayur mayur, dan semacamnya. Semua telah berubah semakin parah. Orang-orang memakan orang-orang secara langsung maupun secara tak langsung. Semua orang merasa memakan orang lain dan sekaligus semua orang merasa dimakan orang lain. Dan seusai huru hara yang panjang itu, desa-desa jadi semakin remuk redam. Peta politik bergeser setiap detik, pusat-pusat kekuasaan selalu berpindah-pindah sesuai dengan perpindahan pemegang kekuasaan, sesuai dengan pergantian siapa yang memegang kekuasaan, dan juga sesuai dengan perpindahan selera makan para penguasa. Dan juga seusai huru hara yang menjalar bagai 8 miliar ular melingkar-lingkar di seluruh negara di muka bumi ini, hidup dan kehidupan jadi amat sangat remuk redam. Peta politik terus-menerus direvisi setiap detik dan wajah setiap orang juga mengalami revisi sekaligus berjungkir balikan setiap detik. Sampai-sampai 16 miliar jam kehilangan detik. Inilah revolusi dalam segala hal, waktu, ruang, dan gerak. Inilah revolusi di atas revolusi, super revolusi. Semua telah berubah semakin parah, kota-kota jadi rimba belantara, dan tentu saja hukum yang berlaku adalah hukum rimba. Semua selalu berubah dan berubah selalu ke arah yang lebih parah dan tak persis dapat dirumuskan. Kota-kota jadi taman-taman marga satwa, binatang-binatang jadi sangat merajalela, dan setiap detik melancarkan pesta pora yang gegap gempita. Manusia menjadi semacam makhluk yang langka pada saat itu. Dan kau bukan mustahil telah menjadi bangkai atau paling sial, telah menjadi seekor amuba atau kutu atau semut atau ular atau cecak atau kecoa atau kadal atau bebek atau angsa atau ular atau kancil atau kuda atau babi atau harimau atau serigala atau singa atau ular atau tinja. Dan aku bisa jadi telah menjadi tinja atau ular atau singa atau serigala atau harimau atau babi atau kuda atau kancil atau ular atau angsa atau bebek atau kadal atau kecoa atau cecak atau ular atau semut atau kutu atau amuba saja. Sebelum semua itu benar-benar terjadi, aku tidak akan berpetuah kepadamu, dan engkau kukira juga tidak akan berpetuah kepadaku. Sebelum semua itu benar-benar terjadi, marilah kita melupakan segala hal sejenak saja sebisa kita. Melupakan segala hal yang mungkin bersangkut paut maupun tak bersangkut paut dengan sebab-sebab dan akibat-akibat, yang sebab-sebab serta akibat-akibat huru hara yang menjalar bagai 8 miliar ular yang melingkar-lingkar di seluruh negara di muka bumi ini. Hura hare huru hara huar hawara hahuru ha hare har hara yang paling meredamkan kemanusiaan manusia dan kebinatangan itu. Akan tetapi mungkinkah kita mampu melupakan semuanya? Mungkin atau tak mungkin, tetapi bagaimana mungkin? Tapi bagaimanapun mungkin, kita selalu harus bagaimana kita untuk selalu tahan mengingat dan membayangkan semua duka cerita itu. Maka marilah kita melupakan semuanya sebisa kita saja, sebisa kita. Ini bukan sebuah petuah, bukan pula sebuah agitasi, dan bukan sebuah pembelaan. Ini sebuah hiburan, semacam pelipur lara. Menjelang huru hara yang bukan tak mungkin benar-benar akan terjadi itu. Sebuah pelarian. Sebuah pelipur lara mungkin dapat dikatakan sebagai sebuah pelarian, dan sebagai pelari-pelari yang gagap dan kurang berbakat, marilah kita lari secara indah. Sebuah olahraga di atas segala olahraga, katakanlah semacam super olahraga menjelang super revolusi.
Nah, mari kita minum cerita pelipur lara ini dan mengatur selera makan kita secara lebih manusiawi. Sehingga jika kita tiba juga pada saat kematian kita, semoga kita mati secara lebih indah dan lebih manusiawi. Amin. Ada rumputan dedaunan sedikit bergoyang, angin sedikit berembus dan kabut perlahan-lahan menjadi embun yang turun perlahan-lahan menjadi butir-butir air yang lembut. Kemudian mereka lekat pada rumputan serta dedaunan. Agaknya benda-benda alam itu yang seperti tak berarti telah ikut berdoa bersama doa kita tersebut. Semoga kita bisa mati secara lebih indah dan lebih manusiawi. Kau dengarkah gumam amin? Kau dengarkah gumam amin dalam angin yang bertiup pada rumputan dan dedaunan yang bergoyang dan pada kabut dan embun? Kau dengarkah? Kau mungkin tak mendengar gumam amin itu. Aku mungkin benar-benar telah mendengarkannya. Tapi aku tak tahu persis seperti apa. Yang pasti kepastikan sebagaimana pasti kepastian adalah suasana itu. Suasana dini hari yang masih seperti suasana dini hari pada hari-hari yang sebelumnya. Matahari belum terbit benar. Dalam remang-remang cahaya itu kulihat gunung-gunung dan bukit-bukit di sana bagai makhluk-makhluk kaku yang diam dalam kebisuan. Gunung-gunung dan bukit itu seperti tak bergeming oleh perubahan yang terus bergerak bersama peredaran matahari. Hanya seperti kabut dan embun sajalah yang menangisi perubahan alam yang abadi dan teratur itu. Aku tidak tahu secara pasti apakah memang benar kabut dan embun itu menangisi perubahan alam yang abadi dan teratur itu. Akan tetapi kukira setiap tetes embun itu adalah juga suatu pribadi seperti engkau dan aku juga. Semua perkiraan tentu perlu pembuktian. Maka sebagai upaya pembuktian, ada baiknya aku undang pribadi-pribadi embun itu secara pribadi. Undang pribadi embun itu untuk bicara, moga-moga salah setetes dari mereka berkenan hadir dan bicara dalam cerita pelipur lara ini. Embun, setetes embun, mari kemari, hadirlah dalam cerita pelipur lara ini. Mari kemari, bicaralah tentang dirimu dan tentang tangismu itu. Akan tetapi setetes embun pun tak terdengar menjawab setetes. Sepatah kata pun belum terdengar terucap. Rumputan dan dedaunan sedikit bergoyang, angin sedikit berembus dan kabut perlahan-lahan terus juga menjadi embun yang terus juga turun perlahan-lahan. Terus juga seperti itu. Jika memang kau menangis dalam buruh ke bumi ini. Akan tetapi setetes embun pun tidak terdengar menjawab. Sepatah kata pun belum terdengar terucap, namun sempat kurasakan angin bertiup agak kencang dan terdengar bambu-bambu terkesir pada rumpunnya. Apakah bambu-bambu itu ingin menjawab atas nama embun? Aku siap mendengarkannya. Aku menumpahkan seluruh perhatian menunggu. Siapa tahu ada suara-suara lain yang ingin bicara atau justru telah bicara. Dan perlahan-lahan terdengar suara cicit burung. Apakah cicit burung itu bicara tentang embun dan kabut, tangis, atau sesuatu yang tak bernama? Aku menunggu, menyimak sampai merasakan resah yang aneh tak terumuskan dalam menunggu dan menyimak itu. Dan dalam rasa resah yang aneh itu kupanggil kembali embun itu. Embun, setetes embun, mari kemari, hadirlah dalam cerita pelipur lara ini. Mari kemari, bicaralah tentang dirimu. Jika engkau memang satu pribadi yang mengandung dunia, bicaralah tentang tangismu. Jika memang
menangis dalam luluh ke bumi ini, menangisi dunia atau sesuatu yang tak bernama. Kembali kurasakan angin bertiup lebih kencang, kesiur bambu-bambu pada rumputnya terdengar seperti menghadirkan sebuah erang yang panjang. Suara cicit burung-burung terdengar lebih riuh dan matahari segera muncul di sebelah bukit. Terang cahayanya seperti beringsut masuk ke dalam keremangan dini hari. Aku terdiam dan merasakan sunyi yang gaib dalam diriku. Jangan suruh lagi embun itu berkata-kata, sebab setiap detik dia telah bicara mengatakan segalanya. Begitu tiba-tiba aku dengar sebuah suara yang halus di sela-sela suara angin, rumpun bambu, cicit burung serta erang yang panjang itu. Suara apa? Dan suara siapakah itu? Atau telingaku kah? Atau sunyi yang gaib dalam diriku kah? Yang begitu peka dan merasakan kehadiran itu. Sebaiknya benar-benar hadirnya suara yang berkata-kata seperti itu. Aku terdiam dan mulutku ternganga. Kehadiran dan kenyataan dirinya, itulah kata yang paling abadi diucapkannya. Embun itu, tetes-tetes air itu yang lembut itu, ku dengar lagi suara itu dan menambah keterangan dalam mulutku. Jangan kau panggil embun itu datang ke dalam dirimu, tapi datanglah engkau kepadanya dan masuklah engkau ke dalamnya, dan engkau akan menemukan sesuatu yang lebih daripada hanya sekedar embun maupun tangis. Kembali kudengar suara itu, suara yang mengatakan apa yang kudengar seperti kata-kata itu. Dan tak tahu aku, oh, begitu tak tertahankan. Aku seperti ditarik oleh sebuah kekuatan tak tertahankan. Begitu kuat kekuatan tenaga itu menarikku. Aku tiba-tiba di sebuah pintu yang amat alit lagi, begitu kecil. Apakah atom? Dan akulah embun itu. Terjunlah dan masuklah ke dalam diriku. Dan aku tercebur atau menceburkan diri ke dalam embun itu. Embun itu juga ke tempat aku berada kini. Samudra ini juga kah yang embun itu? Aku berenang di dalamnya. Aku semakin tertarik oleh sebuah kekuatan tak tertahankan itu. Oh, begitu kuat tenaga kekuatan itu menarikku. Tenggelam aku tenggelam. Berusaha berenang. Oh, aku menggapai seperti rumputan menggapai langit. Tak sampai. Oh, tak sampai. Tetapi aku terus juga menggapai. Dan aku tak tahu. Oh, begitu tak tertahankan. Aku terhenti menggapai dan seperti sampai kepada sesuatu. Oh, apakah aku kini berada di inti embun itu, atau justru di dasar samudra ini, atau tiba pada inti rahasia, pada samudra rahasia? Tak terjawab. Dan mataku seperti lenyap datu buta, dan kusebut juga akhirnya nama Tuhanku, Allah. Dan matahari itu air mataku sendiri. Matahari itu kulihat lagi dengan mataku sendiri. Mataku, oh ada, oh hadir lagi. Mataku melihat lagi. Kesadaran dan seluruh saraf-sarafku ada dan hadir lagi. Kulihat semua dan kurasa, kusadari lagi semua. Semua tergambar dan terekam ke dalam seluruh kesadaranku. Wujud-wujud dan sifat-sifat itu tak berhingga dan mengamuk ke dalam mataku, ke dalam saraf-sarafku. Seluruh lara yang penuh huru hara ini kulihat dan kusadari wujud dan sifat-sifat itu. Dan 8 miliar ton tinjang gumpal seperti gumpalan planet bumi, 8 miliar ular naga gelombang seperti gelombang ether, 8 miliar singa mengaum seperti auman petir dalam 8 miliar tahun, 8 miliar serigala menerkam seperti tertaman, 8 miliar gempa, 8 miliar harimau mengoyak seperti koyakan, 8 miliar ton tenaga nuklir, 8 miliar babi menyeruduk seperti diserudukkan, 8 miliar tank baja,
8 miliar kuda menerjang seperti terjangan, 8 miliar pesawat tempur superjet, 8 miliar kancil memperdaya seperti Cibudaya, 8 miliar slogan, 8 miliar ular menggeliat seperti geliatan, 8 miliar orang dalam menyerang maut atau menyerang puncak orgasme, 8 miliar angsa dapat seperti kelaparan, 8 miliar pulau-pulau, 8 miliar bebek dan bebek seperti bebekan, 8 miliar bayi, 8 miliar kadal membina seperti kebinaran, 8 miliar mata uang semua negara, 8 miliar kecoa bergantungan seperti 8 miliar tanda-tanda jasa bergantungan di dada, 8 miliar cicak bercecak cak seperti 8 miliar lidah mengecak kenikatan, 8 miliar ulat membusuk seperti 8 miliar jantung manusia membusuk, 8 miliar semut menggula seperti 8 miliar butir mutiara yang bikin gila orang-orang miskin sejagat, 8 miliar kutu mengeluh seperti banjir keluh, 8 miliar pemburu sukses, 8 miliar amuba tak terumuskan seperti 8 miliar keinginan, 8 miliar manusia yang tak terumuskan. Wujud itu, sifat itu kelihatan kusadari. Lara yang penuh huru harap ini semua saling meniadakan secara kilat, dan secara lebih lagi semuanya kembali ada dan kembali saling meniadakan, dan juga secara kilat berulang kali setiap detik. Inilah atau inikah sebuah super revolusi itu, atau revolusi di atas revolusi, revolusi setelah hal, waktu dan ruang dan gerak, revolusi materi dan energi, revolusi saling meremukkan remuk redam sepanjang detik. Lara yang penuh huru hara itu kulihat dan kusadari. Wujud-wujud dan sifat-sifat itu lihatlah. 8 miliar manusia di planet bumi kini bangkit serentak bagai bangkai bangkit dari kuburnya, kini bangkit serentak dan masing-masing serentak pula berubah dirinya menjadi sebatang bom nuklir yang tegak kaku, yang siap untuk meledak, tinggal landas melaksanakan pembangunan kiamat yang dijanjikan itu. Tetapi siapakah yang akan sempat mengucapkan inna lillahi bagi kita setelah kita benar-benar sukses membangun kiamat? Nah, itulah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.